Amin. Yuk kita mau mulai persekutuan doa pada pagi hari ini. Mari kita mau bangkit berdiri, kita kasih salam. Bagi yang di belakang boleh maju ke depan. Ini di sini masih kosong sekali. Saya tadi udah coba, kursinya sih nggak panas. Nah mari, ayo Bapak Ibu sekalian maju ke depan. Boleh? Maju sedikit, ayo Bapak Ibu. Supaya tidak kosong-kosong di depan. Silakan. Kita mau mulai persekutuan doa pada pagi hari dengan hati yang gembira. Karena kita mau berjumpa dengan Tuhan. Kita tanggalkan segala permasalahan kita ya. Di rumah saja. Hari ini 2 jam ke depan ini kita hanya berfokus kepada Tuhan. Kita bayangkan bahwa Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita. Mari kita kasih salam tos kepada sedikitnya 5 orang di kiri kanan kita. Tuhan itu baik. Luar biasa. Mau menyanyi dan menari buat Tuhan ya, amin. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hati.
sebelah yang sini. Dari suku. Yuk sambil pakai gerakan. Pandang dari gereja mana, Amin. asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatimu, kaulah saudara dan saudariku. Bila kau berdiri atas firman-Nya, kaulah saudara dan saudariku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita sambut hari yang cerah ini dengan muka yang cerah. Berikan senyum kiri dan kanan ya. Nah, tidak ada rasa susah di hadapan Tuhan. Perkara yang kau alami hanya perkara kecil bagi Tuhan ya. Tuhan yang akan menyelesaikan perkara masalah kita. Amin. Silakan duduk. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan kalau kembali di hari yang cerah ini kami kau kumpulkan untuk bersama-sama memuji, menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Siapakah kami ini Tuhan? Selidiki hati kami, kuduskan tubuh jiwa roh pikiran kami agar kami kudus dan layak di hadapan-Mu. Agar kami boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Agar kami boleh menjadi umat-Mu yang setia, yang selalu merindukan firman dan pengajaran-Mu. Tuhan beracalah dari awal pertengahan hingga akhir. Bagi teman-teman yang belum sampai di tempat ini, kau percepat langkah mereka ya Bapa. Sehingga kami boleh bersama-sama bersatu hati, memuji, menyembah-Mu, menari dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Kita diajarkan oleh Tuhan harus selalu bersyukur. Meskipun rasanya kita saat ini sedang mengalami masalah yang tidak dapat kita selesaikan. Meskipun rasanya kita sudah putus asa. Meskipun rasanya kita sudah depresi, bahkan rasanya mual-mual memikirkan, aduh utang saya belum terbayar dan sebagainya dan sebagainya. Aduh tokoku mau disita bank dan sebagainya. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang maha segala-galanya. Bukalah hati kita, biasakan kita peka mendengar suara Tuhan, bukan suara iblis. Karena suara Tuhan hanya akan membawakan damai sukacita bagi anak-anaknya. Suara Tuhan akan menyelesaikan masalah kita. Itulah Tuhan kita, Sang Juru Selamat yang hidup. Amin. Kita mau bersyukur. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi kita panggil. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kita panggil nama Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.
Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Silahkan bagi Bapak Ibu yang mau bersyukur secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan, masih begitu banyak rasa syukur dan terima kasih kami yang mungkin tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Tapi Engkau lebih tahu dari siapapun Tuhan. Tanpamu kami bukan siapa-siapa Tuhan. Tanpamu kami tidak bisa berjalan sendirian dalam menghadapi masalah-masalah kami. Entah itu dalam suka dan duka hidup kami. Kami bersyukur punya Yesus yang seperti-Mu. Yang bahkan rela berkorban di atas kayu salib demi menebus dosa kami anak manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Nah, sekarang ya, pertanyaannya, siapa di sini yang diberkati Tuhan dalam hidupnya dari sejak lahir sampai sekarang? Cuma satu. Aduh Tuhan, mana ya tangan yang belum melambaikan tangan? Tolong dicatat Tuhan dari surga yang belum melambaikan tangannya karena merasa tidak diberkati Tuhan. Ya, enggak ya, kita percaya tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Justru kita bisa sampai seperti saat ini. Bapak Ibu bisa hadir di sini. Ada yang umurnya 78. Ada Pak Is yang umurnya 88 ya Pak Is ya. Nah luar biasa, 88 masih bisa naik tangga. Ada Pak Hadi yang umurnya berapa Pak? 90. 80. Nah luar biasa loh. Bener-bener ini PD pagi ini luar biasa banyak campuran ya. Ada yang OMK, ada yang di atas OMK dan ada yang lansia juga. Luar biasa semangatnya. Kita nggak boleh kalah dengan yang mereka-mereka yang sudah lansia ya. Nanti kalau kita umurnya sama dengan beliau-beliau ini, kita harus tetap juga rajin mencari Tuhan. Amin. Diberkatilah yang mencari Tuhan dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tadi yang merasa diberkati yang tangannya begini ya, boleh nggak share kepada kita di depan banyak orang ini memuliakan nama Tuhan. Bahwa Tuhan itu hebat sekali, tanpa Tuhan saya nggak mungkin hidup masih bisa menarik napas gratis pula nggak bayar. Ya, ayo siapa yang mau bersaksi? Sekecil apapun kesaksian Bapak Ibu, itu berharga di mata Tuhan dan menguatkan kita-kita semua yang hadir di sini. Ada yang mau kesaksian? Belum mengheningkan cipta, ya. Ayo, ada yang mau kesaksian? Ada? Ibu yang senyum-senyum di belakang nih kayaknya mau bersaksi? Boleh? Ya, beri tepuk tangan. Yang berikutnya ya, ngantri ya setelah ibu ini bersaksi ya. Luar biasa Roh Kudus menggerakkan hati ibu ini. Dengan ibu siapa? Salam ibu-ibu, bapak-bapak, nama saya Inge. Saya mau bersaksi, tahun 2018 saya kena carpal tunnel syndrome. Itu surat saraf kejepit di pergelangan tangan. Sampai untuk pegang koran pun sama HP pun sampai nggak bisa. Saya udah putus asa, sampai stres sekali, saya sampai kayak orang hilang ingatan gitu. Kalau tidur aja saya kayak berasa badan saya kayak kena stroke gitu. Kayak gimana nggak bisa tidur, nggak bisa apa, sampai ke dokter saraf, ke dokter terapi segala. Akhirnya saya terakhir adik saya mau ke dokter, mama saya bilang saya nggak sempet, saya ajak adik saya.
Adik saya bilang ya udah Ci, saya anterin. Saya pergi ke dokter sama dia. Selama ini saya sama adik saya hubungannya tidak terlalu akrab. Karena kami berdua juga, saya dibesarkan sama nenek saya, adik saya sama papa mama saya. Karena itu saya dibawa dia temenin ke dokter. Setelah di dokter dia share masalah rumah tangganya, masalah hidup dia. Saya merasa, dia hidupnya kok lebih gimana dibandingin saya. Saya cuma nggak ada apa-apanya. Masalah saya itu cuma sedikit. Hidup saya tuh diberkati banget. Saya punya keluarga, punya anak sama suami, ekonomi saya oke, anak-anak saya sehat, suami saya sehat. Tapi dia rasanya struggle banget untuk hidup di situ karena suaminya macam-macam ulahnya. Dia udah nggak bisa apa, saya juga nggak bisa bilang apa-apa. Nah, saya juga melihat adik saya yang di Kanada juga struggle-nya gimana, depresinya gimana. Saya merasa sebenarnya banyak yang Tuhan berikan kepada saya. Setelah saya itu lama-lama saya juga terapi lagi, sembuh juga mungkin saya juga udah pasrah ya. Saya dulu karena saya stres karena saya pikir waduh nanti tangan saya bisa buntung nih, bisa ngeleplek kalau dioperasi kalau salah gimana. Lama-lama sembuh sendiri, itu udah hilang sendiri, udah nggak kenapa-napa dan hubungan saya sama adik saya mulai terjalin di situ. Makanya saya berpikir tiap kali Tuhan kasih cobaan, kasih ujian buat saya ada benang merahnya menurut saya. Karena di situ Tuhan mau kasih tunjuk saya tuh harus gimana. Mungkin kalau saya disuruh ayo lu kamu baikan sama adik kamu, ayo kamu gimana sama adik kamu, merendahkan hati. Mungkin saya nggak mungkin bisa begitu. Tapi itu karena kebesaran Tuhan, karena kemurahan Tuhan saya bisa, hubungan saya sama adik-adik saya jadi semakin akrab, semakin dekat. Itu aja, terima kasih. Nah, terima kasih Bu Inga atas kesaksiannya ya. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, bagi kita mungkin mustahil, tapi Tuhan tuh maha dahsyat. Tuhan tuh dokter segala dokter, juru selamat yang hidup, menolong tepat pada waktunya dan tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, kalau tadi Bu Inge sudah punya keberanian untuk menyaksikan ya dan menguatkan kita. Ada lagi yang mau bersaksi? Ayo. Kita biasakan umat Katolik ini, kita harus biasakan bahwa tidak takut untuk bersaksi. Karena bersaksi itu sama saja dengan mempermalukan iblis ya. Iblis paling gak suka kalau anak-anak Tuhan bersaksi. Dia gak mau kalau Tuhan itu dipermuliakan, disanjung dan dipuji ya. Yuk, ada yang mau persaksian lagi? Ayo, jangan malu-malu. Susi Tanamas, biasanya Susi Tanamas banyak sekali mengalami keajaiban Tuhan. Beri kemuliaan, waduh saya baru bilang Susi Tanamas hari ini benar-benar kayak anak SMA, luar biasa ya. Masih cantik ya meskipun begini masih lincah. Terima kasih Bu Herlina. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Nama saya Susi ya, tadi udah disebutkan Bu Herlina. Saya hanya mau kasih sharing aja sedikit mengenai anak saya yang nomor 2 ya. Dia udah berkeluarga juga, anak saya 2, cucu saya udah 3. Nah yang nomor 2 ini laki, dia punya anak 2, cewek dua-duanya. 2 tahun yang lalu waktu COVID Delta kalau nggak salah ya. Jadi dia tuh saking takutnya dikasih dokter untuk minum obat yang agak keras ya. Jadi mata sebelah kiri tuh retinanya boleh dibilang hampir buta. Jadi dia hanya lihat bulat gitu rata. Nah terus sebelah kanannya udah ada gejala juga mau buta juga. Terus dia ngomong, dia agak diem sih emang kerja aja terus. Nah yang kedua itu disebabkan yang sebelah kanannya itu karena terlalu sering lihat laptop atau komputer ya. Nah kalau yang kiri karena banyak minum obat yang mengandung steroid. Nah saya tuh pas dengar gitu sedih juga ya, apalagi aduh ini udah punya anak lagi 2 lagi si anakku ini. Waktu itu kan semua kan online ya, terus ada Zoom meeting,
Waktu itu yang bawa pewarta Ibu Airin Purwito. Nah terus setelah selesai PD, terus siapa yang mau didoain gitu kan, secara personal ya. Nah terus kebetulan anak saya memang masuk kerja dia. Nah dibilang duduk aja gitu, nanti didoain. Saya bilang kamu jangan kemana-mana karena anakku orangnya nggak bisa diem, mondar mandir. Nah terus didoain lah. Jadi saya bilang kamu dengan iman ya, tutup mata kamu sebelah kiri, jangan kemana-mana. Pokoknya menyembuhkan Tuhan Yesus ya. Hanya ibu ini akan menjadi perantaranya. Tapi benar puji Tuhan ya, seminggu sesudahnya, dia udah nggak pakai kacamata lagi. Tadinya ada minus setengah ya. Nah terus kami kan ke Taman Safari, ngebut dia, mundur maju juga cepet sekali. Saya bilang kamu bisa lihat, bisa mah tenang aja kata gitu. Jadi puji Tuhan ya, karena iman kepada Tuhan Yesus, jadi mata anak saya disembuhkan. Jadi sekarang hanya minum obat vitamin sama obat tetes mata aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Susi. Bu Susi ini banyak sekali ceritanya tentang mujizat Tuhan di dalam sepanjang hidupnya dan anak cucu mantunya ya. Mari kita mau tanggapi kesaksian dari Bu Susi tadi dan juga dari Bu Inge, bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala-galanya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Cara Tuhan adalah cara yang sangat ajaib, yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Tuhan menyediakan bagi kita yang terbaik. Amin Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah ragu dengan suara Tuhan. Jangan pernah ragu dengan kemuliaan dan keajaiban Tuhan. Tuhan maha segala-galanya. Amin. Tuhan tahu, wah anakku butuh ini, anakku butuh itu. Tuhan tahu yang terbaik. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau bakar Roh Kudus yang ada di hati kita ya. Bahwa darah Yesus sanggup menebus dosa kita. Darah Yesus sanggup melakukan apapun. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
percaya bahwa kuasa Tuhan lebih berkuasa dari kuasa apapun? Ya, meskipun iblis mengintimidasi kita, satu yang Tuhan minta, selalu dekat kepada Tuhan. Selalu mengenakan senjata surgawi. Karena anak-anak Tuhan yang selalu setia dalam doa, puasa, dan juga baca firman, tidak akan bisa diintimidasi oleh iblis. Karena imannya akan semakin diperkuat oleh Tuhan. Kepekaan-kepekaan akan diberikan kepada anak-anaknya yang selalu dekat. Ya, janganlah setiap saat menjauh dari Tuhan. Janganlah bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan ujian-ujian atau apapun, tapi Tuhan mengizinkan ujian itu terjadi. Untuk apa? Untuk supaya anak-anak Tuhan ini kuat. Untuk supaya anak-anak Tuhan ini teguh dalam menghadapi perkara, enggak langsung waduh muntaber, waduh langsung putus asa, dukun bertindak dan sebagainya. Tuhan tidak mau itu. Tapi Tuhan mau anak-anaknya strong, kuat dalam menghadapi apapun. Iblis sudah dikalahkan ya, dan kita ini menang di atas iblis. Jangan pernah takut karena ada Tuhan di samping kita. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji menyembah lebih dalam lagi. Bayangkan saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia melihat pergumulan anak-anaknya. Dia melihat apapun masalah yang saat ini kita hadapi. Serahkan kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Kalau kau rasanya putus asa saat ini, bicara dengan Tuhan. Tuhan, tolong aku. Aku sudah berserah, aku mengangkat tangan. Tuhan akan turun tangan menolong Bapak Ibu. Amin. Pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Benar Tuhan, kau tidak pernah meninggalkan kami. Meski langit tampak suram, awan gelap pun
Anak-anakku yang terkasih, aku tidak pernah jauh daripadamu. Aku tidak pernah sedetik pun meninggalkanmu. Aku hanya sejauh doa. Janganlah pernah kau ragu terhadap kekuasaanku. Janganlah kau pernah ragu terhadap suaraku. Kejarlah kepekaan dan kehikmatan atasku. Rajin-rajinlah baca kitab suciku dan kenalah aku dengan lebih baik lagi. Karena aku adalah satu-satunya penolongmu. Aku adalah satu-satunya juru selamatmu yang selalu memberikan damai sukacita kepadamu. Janganlah kau takut, janganlah kau cemas. Segala perkaramu ada di dalam tanganku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami merasakan Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun semua orang mungkin mencaci kami, meskipun semua orang mungkin membenci kami atau meninggalkan kami, tapi Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami ya Bapa. Engkau tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk bersama-sama bersekutu dan mendengarkan pengajaran-Mu. Terima kasih Kau telah kirimkan anak-Mu yang terkasih Ibu Jenny Jafar. Kau urapi dia dengan api Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga apa yang dia sampaikan pada hari ini adalah semuanya daripada-Mu. Sehingga pada waktu kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami sudah berbeda Tuhan. Roh kami penuh dengan api Roh Kudus yang menyala-nyala, yang boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Karena firman yang Kau taburkan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan memberkati kami. Bukakan hati kami. Sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan Ibu Jenny. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu, saat ini kita akan baca hanya satu ayat, kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14, mungkin bisa yang bawa Alkitab bisa dilihat atau ditayangkan. Kita baca bersama-sama. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang kita pikirkan itu menentukan hidup kita. Jadi kalau kita ingin hidup baik, jangan berpikir yang buruk dan jangan meragukan Tuhan. Amin. Banyak dari antara kita yang sering meragukan Tuhan. Apa Tuhan bisa? Apa Tuhan sanggup? Apa Tuhan itu masih ada? Karena persoalan kita begitu banyak mungkin di dalam kehidupan kita. Bukan hanya persoalan uang, persoalan sakit penyakit, persoalan anak, persoalan cucu, persoalan segala macam pekerjaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup ini bukan masalah memecahkan persoalan. Bukan masalah memecahkan persoalan. Hidup ini adalah kenyataan yang harus saudara dan saya hadapi di dalam kehidupan saudara dan saya setiap hari. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita ada pencobaan itu biasa. Gak ada orang yang hidupnya senang terus, gak ada orang yang hidupnya susah terus, betul?
Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa. Coba kita lihat 1 Korintus 10 ayat 13. Tolong ditayangkan. Terima kasih. Kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13. Yuk kita baca bersama-sama. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jelas ya, pencobaan yang saudara dan saya alami itu adalah pencobaan biasa. Kalau ada masalah, ada persoalan, pasti ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Amin. Kadang-kadang kita nggak percaya, Tuhan bisa nggak? Tuhan tepat nggak waktunya? Kita pikir, kadang-kadang Tuhan terlambat kali ya. Kok kayaknya rasanya lama sekali. Kenapa? Karena saudara dan saya nggak sabar. Kita maunya apa yang kita inginkan. Tuhan tidak memenuhi apa yang kita inginkan, tetapi Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, kalau pencobaan-pencobaan biasa, saudara dan saya itu tidak perlu mengeluh, tidak perlu meragukan Tuhan. Kita harus selalu beranggap bahwa masalah saya lebih kecil, Tuhan saya lebih besar. Kadang-kadang kita terbalik, masalah saya besar, Tuhannya kok kecil amat ya. Kayaknya Tuhan jauh sekali nggak melihat masalah saya. Kan dunia ini banyak sekali manusianya. Tuhan apa ingat saya ya gitu. Tuhan ingat setiap pribadi. Rambut di dalam kepala kita aja hilang, Tuhan tahu. Dia bisa mengetahui, saudara yang terkasih. Apalagi masalah saudara dan saya, cuman kitanya yang kurang beriman, kitanya yang kurang percaya, kitanya yang kurang bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tadi dikatakan oleh Ibu Herlina, kita harus selalu bersyukur. Nah bersyukur ini bukan sekali-sekali, tetapi setiap saat di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita harus katakan bahwa Tuhan lebih besar, kuasanya lebih besar, masalah saya lebih kecil. Yesus lebih besar, ya nyanyi. Yesus lebih besar. Di mana? Di dalamku, di dalamku. Apanya? Kuasanya lebih besar. Kuasanya lebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Jadi bukan sementara, tapi kuasanya lebih besar di dalam kita selama-lamanya. Ini yang harus saudara dan saya selalu ingat, Bapak Ibu. Jangan pernah mengeluh. Mengeluh boleh, tapi jangan lama-lama. Kita mengeluh itu adalah satu kekeliruan yang sangat fatal di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena di dalam mengeluh, kita akhirnya tidak bisa bersyukur dan berterima kasih. Kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu penuh kuasa, Tuhan itu sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau di dalam persekutuan doa seperti ini, mungkin iman kita bertumbuh. Tapi keluar di sana, kita bisa menjadi orang biasa. Kita suka iri sama orang, kita suka marah sama orang, kita suka benci, kita suka dendam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang terjadi, percaya atau tidak ya, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu tidak terlepas, tidak luput daripada apa yang kita pikirkan kemarin. Contoh, misalnya kemarin atau pakutnya dalam minggu-minggu kemarin hidup kita tuh lagi marah sama orang, lagi dendam sama orang, lagi benci sama orang, lagi sakit hati sama Tuhan. Kok Tuhan saya sakit gak baik-baik misalnya, kok Tuhan engkau tidak menjawab doa saya, jadi lagi keadaannya marah gitu, pikirannya marah. Lalu saudara yang terkasih, besok paginya ketika kita bangun itu teringat lagi. Dan akhirnya kita akan tidak damai. Oleh sebab itu pikiran ini sebetulnya tidak baik.
Pikiran ini yang menentukan kehidupan saudara dan saya. Kalau pikiran kita baik, pikiran kita suci, pikiran kita memikirkan Tuhan itu baik, Tuhan itu pasti memberikan jalan keluar dari masalah kita. Pasti setiap hari di dalam setiap langkah kehidupan kita itu akan menjadi baik, saudara terkasih. Gak gampang, saudara terkasih, ke gereja. Pastor mengatakan seperti ini. Di gereja semua suci, semua baik-baik katanya. Ketika di tempat parkir aja sesama teman aja bisa ribut. Keluar, saya mau duluan. Belum di jalanan. Potong sana, dipotong, marah-marah. Akhirnya nggak ada damai. Mungkin nggak kecelakaan Bapak Ibu, tapi nggak ada damai di dalam hatinya. Kita kan pengen ya dari pagi bangun tidur damai, bahagia, ya kan? Kita iri kepada orang lain. Itu yang membuat kadang-kadang kita ragu, Tuhan itu ada nggak sih? Saya ini kok hidupnya begini-begini aja ya? Saya udah ke gereja, saya sudah berdoa, seperti tadi dikatakan kita harus baca firman Tuhan ya Bu. Kita harus baca firman Tuhan, ikut persekutuan doa. Tapi kok hidup saya begini-begini aja, badan sakit melulu gitu misalnya. Sakit-sakitan aja. Orang lain yang kita lihat, saudara yang terkasih, kayaknya hidupnya seenak-enaknya, maunya dia. Hidupnya mungkin korupsi, ngomongin orang, gosipin orang. Kok hidupnya seneng-seneng aja sih Tuhan? Kita mulai dipengaruhi oleh iblis. Iya Tuhan kamu kan gak baik-baik banget. Ya sekali-sekali dia tolong tapi gak selamanya. Nah Bapak Ibu, itu yang membuat saudara dan saya akan marah. Kita lalu tetangga kita punya mobil baru, aduh kepengen mobil yang lebih bagus. Punya rumah bagus, mau. Padahal hidup saudara dan saya ini, aduh Bapak Ibu, itu tipis antara hidup dan kematian. Seorang pastor mengatakan, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, dia katakan orang kuliah, sekolah sampai S1, S2, S3, postdoc, S4, itu gelarnya banyak gitu ya, pengen punya gelar banyak. Tapi gelar yang terakhir adalah almarhum. Terus kemudian mobilnya banyak, segala macam mobil ada, BMW, Mercy, mungkin yang kuda loncat segala macam itu ada, ya kan? Punya semuanya. Tapi mobil terakhir adalah mobil jenazah. Iya dong, kita kan naik mobil bagus, masa mobil kita boleh bawa jenazah? Nggak ada tuh, saya lihat orang kaya yang mobil Mercy aja untuk bawa jenazahnya nggak ada, tetap aja mobil jenazah. Sebagus-bagusnya namanya mobil jenazah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus gitu. Iblis ini selalu mengganggu kita. Tuhan kamu kan cuma adanya di gereja, di luar sana nggak ada. Ya kamu berjuang sendiri bersama saya. Jadi bersama dengan iblis maksudnya. Kamu berjuang bersama saya, bukannya bersama Tuhan kamu. Pada saat itu kita sudah meragukan kehebatan kuasa daripada Tuhan. Jangan mau saudara yang terkasih, apalagi bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini yang sudah lama ikut persekutuan doa. Hidup ini gak selamanya di atas, hidup ini gak selamanya di bawah. Ingat itu satu saat, bahwa Bapak Ibu tidak selalu siang, tidak selalu malam, tidak selalu sakit, tidak selalu sehat, tidak selalu kehujanan, tidak selalu kekeringan, tidak selalu berkat melimpah, tidak selalu minus berkat. Di dalam hidup saudara dan saya itu hanya ada dua sisi baik dan sisi buruk. Kalau hidup kita dalam sisi baik, kita bersyukur gampang sekali. Kita rasakan Tuhan hadir. Tapi pada saat sisi kita dalam keadaan buruk, jangan kita tidak bersyukur. Malah saat itu kita harus semakin bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup saya. Terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau selalu hadir dalam keadaan apapun juga. Kalau keadaan kita lagi diberkatin, gampang bersyukur. Kalau kita lagi dalam keadaan kesusahan, terutama kehilangan orang yang paling kita cinta, yang paling kita dekat, apakah mudah bersyukur? Saya tanya, bisa bersyukur? Belum tentu, betul, jujur, belum tentu. Pada saat itu, belum tentu. Bapak Ibu Saudara terkasih, tahun 2021, anak saya yang di Amerika melahirkan. Lalu dia katakan, Mama, dia menikah tahun 2014, 2021 baru melahirkan. Artinya 7 tahun ya Bapak Ibu, lama kan. Jadi Mama bantu dong datang ke sini gitu. Ya, lalu saya bilang sama suami saya mau datang. Biasa kita selalu berdua sama-sama kemana-mana gitu. Tapi ini kali bilang, ya udah kamu aja deh bantu dulu, saya di sini dulu. Nanti kamu balik baru kita balik sama-sama. Ya udah, saya bilang. Nah ketika anak itu sudah
beberapa bulan, 9-10 bulan, saya katakan, saya mau pulang ke Indonesia sama suami saya. Jangan, tinggal 2 bulan lagi, dia ulang tahun, tunggu sampai setahun. Oke, tapi setiap hari itu 2 kali. Jadi malam sama pagi, karena beda 12 jam, jadi kalau dia malam, saya pagi, dia malam, kita selalu video call, ngobrol. Dan saya di Indonesia itu kalau sama suami saya itu dekat sekali. Jadi makan kemana-mana, sampai tukang makanan tuh tahu kalau saya pasti ada suami saya. Ada suami saya pasti ditanyain, ibu baik gitu. Nah, kita selalu sama-sama, kita selalu dekat. Ya kalau pertengkaran mah biasa ya, suami istri kawin udah 46 tahun. Nggak mungkin kan manis terus, pasti ada pahitnya. Tapi karena ada Yesus semuanya jadi manis. Amin. Nah, di situ Bapak Ibu Saudara, saya rasakan Tuhan itu baik. Suatu saat itu lagi Paskah saya ke gereja dengan mantu saya, dengan anak saya, dengan cucu saya. Lalu malamnya kita pergi makan, terus sudah makan ya, kamu kemana kok lama benar, ditelepon kan? Oh iya saya dari gereja, terus cerita, ngobrol tenang. Baik-baik aja, gak ada masalah. Pagi hari saya coba telepon dia, gak dijawab. Telepon anak-anak yang tinggalnya beda pun gak dijawab. Kenapa ya? Tapi gak ada feeling apapun, gak ada feeling apapun juga. Biasa orang bilang, saya punya feeling ini, enggak, saya enggak. Lalu saudara terkasih, anak saya dari kamar keluar pagi-pagi kan jam 7 pagi. Mah jangan panik ya, papa kena stroke, dia katakan. Oh kok bisa? Yang pertama saya tanya, kok bisa? Karena saya tahu dia punya darah tingginya tuh terkontrol dengan baik. Dia selalu saya bilang coba cek, setiap hari saya suruh dia cek, cuman 125, 130, 80, 85, paling tinggi 90, 140 ya. Lalu ya udah makannya obat teratur, kok bisa gitu. Orang pagi saya masih ngobrol baik-baik aja, ketawa-tawa bercanda. Lalu anak saya bilang, ya tapi dokter bilang keadaannya memburuk karena dia kesadarannya menurun. Itu artinya ada perdarahan. Anak saya bawa ke rumah sakit, lalu saya bicara dengan dokternya, telepon, dokter gimana? Rasanya sih perlu operasi ya bu. Karena ada perdarahan ini bahaya, dia bilang, karena kesadarannya semakin menurun. Saya bilang, ya udah dokter operasi aja. Lalu saudara terkasih, jadi operasi. Saya bilang saya akan pulang sama anak saya. Ketika saya sampai di Jepang, dikatakan papa sudah berhasil operasi. Artinya operasinya berjalan lancar dan sudah di ICU, udah baik keadaannya. Puji Tuhan, sampai di Indonesia langsung saya datang, tapi saya nggak pulang ke rumah, saya tinggal di hotel karena rumah sakit itu lebih dekat ke hotel. Anak saya ambil hotel di sana. Lalu ketika sampai di hotel, saya bilang saya mau nengok besok aja mah, baik-baik aja kok katanya di ICU. Ya udah, besokannya tengok, saya lihat dia udah mulai bergerak, nggak boleh masuk, itu masih COVID ya, kalau nggak salah masih ada COVID-nya. Jadi keadaannya sudah mulai menggerak-gerak, udah bagus. Kan biasanya orang kan diem aja gitu, kayak koma, dia enggak. Lalu dokter panggil saya sama anak-anak gitu, dikatakan, oh bu sudah bagus sekali keadaannya. Dia sudah respon, disuruh apapun dia bisa. Disuruh kasih tangan 1 bisa, jempol sudah bisa, genggam tangan saya sudah bisa. Ya udah puji Tuhan, mungkin 2-3 hari akan pindah ke ruangan biasa. Lalu saya pulang ke BSD. Ketika pulang anak saya jam 10 telepon, mah balik papa kritis. Kok bisa? Tanya saya tuh kok bisa lagi? Oh udah bagus kok dokter bilang. Nah lalu saya datang, cuman mama jangan bawa mobil ya. Mama bawa naik taksi aja bahaya. Soalnya udah malam juga, jadi saya datang bawa anak saya yang besar. Kan anak saya kan disable kan. Lalu ya disable karena kecelakaan di Sikina mungkin pada tahu ya. Tapi dia sudah baik puji Tuhan, cuman jalannya pakai lokal. Lalu saya bawa dia ke sana, tapi saya tetap di hotel. Lalu jam 3 saya dipanggil. Keadaan jantungnya sudah nggak bagus, harus dikejut gitu. Dikejutkan. Lalu Bapak Ibu Saudara terkasih, saya datang ke sana, ternyata nggak berhasil. Dokter bilang, maaf Bu, Bapak sudah nggak ada. Kaget nggak Bapak Ibu? Baru malamnya itu, siangnya jadinya dikasih tahu keadaannya bagus. 5 hari Bapak Ibu, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kok bisa Tuhan? Kalau memang Tuhan mau panggil, saya sudah siap ketika dia masuk kamar operasi. Karena dokter katakan 50% bisa selamat, bisa enggak karena suami saya udah tua. Waktu operasi 73, saya agak beda jauh sama dia, beda hampir 9 tahun. Lalu saya katakan pada Tuhan kok bisa Tuhan, kenapa enggak? Saat itu dipanggil saya sudah siap, sekarang Tuhan udah kasih lihat keadaannya baik. Dokter bilang baik dan saya lihat kok, tapi kok bisa Tuhan panggil? Ya itu maunya Tuhan, gak bisa apa-apa saudara yang terkasih. Terus terang saya terpukul pada saat itu.
Lalu tapi saya nggak marah sama Tuhan, cuma bertanya pada Tuhan. Lalu saya hanya doa gini, Tuhan berikanlah saya kekuatan untuk menghadapi ini Tuhan. Dan tolong saya supaya saya nggak sedih, itu yang saya minta. Kalau saya sedih, saya nggak bisa doa. Ya kan, kalau saya sedih kan, wah iblis makin, wah Tuhanmu mana Tuhanmu, pasti ngomong gitu. Pelayanan segala macam, mana Tuhanmu? Kok 5 hari diambil orang yang 7 tahun masih bisa hidup, habis stroke kena masuk rumah sakit bolak-balik. Ini kok diambil begitu gampangnya? Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kehilangan orang yang paling dekat dengan kita, itu tidak mudah untuk bersyukur. Dan untuk mau melayani Tuhan lagi, enakan di rumah aja lah, ngapain sih melayani Tuhan? Tuhan kita ternyata ada nggak ya? Timbul pertanyaan seperti itu. Tapi Bapak Ibu, itu adalah suara iblis yang harus kita tolak dalam nama Yesus. Karena saudara yang terkasih, Bapak Ibu, setiap orang itu harus mati. Setiap orang, nggak pernah saya lihat orang yang hidup, ya paling lama 100 tahun lebih. Dan syarat kematian itu, saudara, nggak selalu tua, nggak selalu sakit. Syarat kematian itu muda pun bisa kecelakaan mendadak deksek mati gitu. Lalu kemudian yang sakit kadang-kadang malah sembuh, yang nggak ada apa-apa tiba-tiba meninggal. Jadi kita harus mempersiapkan diri dengan cara apa, saudara yang terkasih? Bersih-bersih. Jangan dendam, jangan marah, jangan benci. Jangan suka ngomongin orang, jangan marah sama Tuhan. Karena kalau kita pergi ke sana, nanti ketemunya Tuhan loh, bukan siapa-siapa yang akan membawa kita. Para malaikat akan membawa kita ketemu dengan Tuhan. Kalau kita lagi marah sama Tuhan, tahu Tuhan bilang kembali. Lagi marah nih saya sama Tuhan, gimana ya Tuhan? Minta maafnya gimana? Udah gak bisa. Bapak Ibu kalau baca di Alkitab, kalau orang mati itu udah habis. Gak bisa ngapa-ngapain lagi, baca Alkitab firman Tuhan di dalam kitab bilangan atau kitab baca. Bahwa orang kalau sudah meninggal itu udah habis, gak ada kesempatan minta maaf lagi. Gak ada kesempatan Tuhan ampuni saya, gak ada. Selama masih hidup, inilah kesempatan saudara dan saya untuk minta maaf, untuk minta ampun kepada Tuhan. Untuk sayang kepada Tuhan. Jangan mau dipengaruhi oleh iblis sehingga kita tuh soal-soal kecil aja kita bisa marah sama Tuhan. Bisa meninggalkan Tuhan. Apalagi kita yang sudah ada umur. Ayo bersih-bersih hatinya. Bersih-bersih bukan hanya hatinya, segala sesuatu. Contoh, saya sudah cukup lama sih membersih-bersihkan ya. Jadi baju-baju saya itu saya sudah bersihkan. Segala sesuatu saya sudah bersihkan, saya sudah kasih orang. Jadi saya punya baju yang perlu saya pakai aja yang saya suka. Yang enggak, kadang-kadang anak saya, adik saya kata, kok masih bagus udah dikasih, masa kasih orang yang jelek? Saya bilang, saya kasih Bapak Ibu, saya udah tumpukin baju-baju. Saya sudah siapkan untuk kalau saya meninggal, nih pakai bajunya ini ya. Fotonya aja saya sudah tahu, bilang, ini anak-anak saya udah bikin ya, jadi gak nyusahin kamu. Kalau mama meninggal gak usah calon sini, ini fotonya. Foto biasa aja, tapi sudah saya bingkai, sudah saya bikin yang besar, yang 5L apa 6L, lupa saya. Nah, terus kemudian saudara yang terkasih, saya sudah peminyakan. 2 minggu lalu saya peminyakan. Sehat saya, nggak sakit, saya peminyakan. Karena itu pengalaman. Ipar saya sehat umur di 58, lagi main badminton sama pastor, sama dewan paroki. Tiba-tiba jatuh, bawa rumah sakit sudah hilang. Nggak sempat peminyakan. Suami saya 5 hari. Saya nggak kepikiran peminyakan karena itu pada saat itu juga COVID ya, saya aja nggak boleh masuk. Jadi saya nggak kepikiran peminyakan, Bapak Ibu saudara kasih. Dokter bilang udah baik, nggak sempat peminyakan. Dari pengalaman itu saya peminyakan, dan peminyakan itu bukan saya sendiri. Dari lingkungan saya itu tiba-tiba dikatakan bahwa dari ketua lingkungan bahwa ada ibadat penguatan untuk orang lansia dan untuk orang yang mau dan juga untuk peminyakan. Lalu saya ikut 2 minggu lalu. Ya saya persiapkan peminyakan nggak apa-apa. Pastor bilang kapan waktu mau peminyakan lagi. Nggak apa-apa. Jadi bukan artinya peminyakan kita harus udah mau mati, bahwa peminyakan nggak keburu nanti. Ayah saya juga nggak keburu. Ayah saya, papa saya nih, dia keadaannya kesedek ya, coki gitu. Oh, tua kan gampang kesedek ya. Dia kesedek nggak ada apa-apa, tapi emang usianya udah banyak sih, 93 ya. Dia kesedek, waktu itu keadaan parah, saya coba cari dokter, nggak bisa. Waktu itu hari Sabtu atau Minggu saya lupa. Lalu saya cari pastor. Pastornya jawabnya apa?
Oh saya nggak bisa mendadak amat. Ya pastor, orang mau mati ya mendadak dong. Kalau disiapin tuh orang kawin, saya bilang. Saya ngomong gitu sama pastor, tapi nggak bisa, ini saya harus pergi. Pastornya udah pakai baju bagus, iya saya tahu. Datanglah ke rumah saya, nggak jauh, nggak mau lah pastor. Makanya jadi ayah saya pun nggak peminyakan. Oh tapi sebelumnya dia pernah peminyakan di rumah sakit ketika dia sakit. Waktu umur 81, dia sakit peminyakan terus dia sembuh. Nah terus kemudian waktu dia sakit lagi saya minta. Lalu ketika dia meninggal, terus waktu itu saya juga sempat sakit hati. Saya nggak mau minta pastor dari paroki kami, nggak mau minta. Saya bilang nggak usah, yang lain aja. Puji Tuhan, yang lain itu pastor banyak yang menawarkan diri. Terus pastornya, oh saya mau. Terus saya bilang, pastor ingat nggak kemarin saya minta untuk peminyakan, pastor bilang kenapa nggak janji? Oh mau mati kok janji pastor. Aneh kan? Nah itulah manusia tanpa sadar, karena dia bilang saya lagi sibuk. Ya tahu sibuk. Tapi kalau nggak mau ya nggak usah bilang, mesti janji dulu. Masa orang mau mati mau janji dulu, sakit mau janji dulu, ya kita mana tahu kan. Ya sudah, sesudah itu pada saat itu saya tidak mau dia untuk maksudnya untuk misa. Ternyata pastornya menawarkan diri melalui ketua lingkungan saya waktu lingkungan yang lama. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah yang kita yang sudah tua-tua ini siap-siap gitu. Jadi kalau katakan, Tuhan saya sudah siap Tuhan, tapi hatinya juga siap. Bukan hatinya nggak siap gitu, itu penting hati kita. Jangan mau dipengaruhi iblis, apapun juga. Kita kalau udah tua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jasmani ini semakin hari semakin tua, semakin banyak penyakitnya, betul? Kan Alkitab mengatakan umur 70 cukuplah. Kalau umur 80, mulailah kamu merasakan sakit sedikit-sedikit di dalam tubuhmu. Betul nggak? Kaki sakit, dengkul sakit, punggung sakit, itu biasa. Tapi kalau kita nggak dalam Tuhan, kita dalam keadaan sakit-sakit seperti itu, semakin banyak keluhan kita. Marah sama Tuhan, Tuhan kok sakit? Ya iyalah, itu hukum alam. Manusia itu nggak ada yang dari muda sampai tua nggak pernah sakit. Makin tua makin banyak sakitnya. Kita harus pakai tongkat jalan. Bapak Ibu pikir apa? Kedua kaki saya ini udah ganti. Knee replacement. Nih di ininya udah ganti dengan titanium. Dua-duanya ganti. Sakitnya bukan main. Sekarang punggung saya, dokter bilang ada pekapulan. Osteoartritis. Bukan keropos ya. Pekapulan. Lagi diobatin. Nah Bapak Ibu saya rasanya biasa-biasa aja hidup gitu, maksudnya makannya juga gak hebat-hebat amat, biasa-biasa aja gitu. Tapi ya itu usia udah banyak. Cucu saya udah umur hampir 16 tahun yang besar, udah habis hampir SMA ini. Nah semakin hari semakin tua, bukan semakin sehat, semakin ada penyakit. Kalau kita gak dalam Tuhan kita akan marah. Tuhan kenapa sih saya sakit-sakit terus? Ya biasa lah kali. Setiap orang, hidup ini pilihan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pilihan, bukan takdir, bukan nasib. Orang sekarang, dasar nasib gue beginilah, dasar takdir gue begini. Bukan, pilihan. Saudara mau ikut Tuhan, mau bersyukur, atau mau marah-marah ikut setan. Itu pilihan bagi hidup saudara dan saya. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan, ingat selalu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Saudara dan saya sudah bersyukur, berterima kasih harusnya. Sudah diberikan keselamatan dan mempunyai rumah di surga. Gak percaya, baca Yohanes 14 ayat 1. Di situ dikatakan, Yesus mengatakan, aku pergi ke rumah Bapakku dan menyediakan tempat bagi kamu dan bagi kita semua. Dan ketika aku menyediakan tempat bagi kamu, aku akan turun dan akan mengangkat kamu untuk hidup bersama-sama dengan aku di surga. Punya rumah di surga Bapak Ibu. Rumah di dunia ini gak usah dipedulin. Bodoh amat gitu. Pusing amat. Yang penting kita urus baik-baik. Tubuh kita urus baik-baik. Nanti juga habis nih. Saya suka pikir. Sakit diobatin. Makan obat, cari segala macam dokter yang paling pintar. Semua dicari. Nanti kalau meninggal. Kalau yang dikremasi, sebentar dalam 2 jam udah jadi debu. Diobatin tuh dengan segala pikiran, dengan segala uang. Kalau nggak punya uang, aduh Tuhan, kok aku nggak punya uang untuk ngobatin aku. Coba kalau kita bawa gembira, bersyukur, segala penyakit hilang, amin. Penyakit itu dari pikiran. Sakit mah dari pikiran, sakit jantung juga dari pikiran, deg-degan terus.
mikirin terus gimana hidup saya, gimana hidup anak-anak. Nggak usah dipikirin. Kalau anak nggak sayang dibuang ke rumah jompo, puji Tuhan, banyak temen. Gitu aja. Kan banyak kan orang sekarang dibuang ke rumah jompo ya Bu ya. Rumah jomponya bagus-bagus. Yang penting ya ada dikit duit deh, jangan ngemis sama anak. Kita tanggung jawab kepada anak, tapi anak nggak tanggung jawab kepada kita. Nggak punya tanggung jawab kepada kita untuk memberikan uang kepada kita. Apalagi kalau hidup di luar negeri, di Amerika. Umur 18 anak udah disuruh keluar dari rumah. Makanya nggak heran ketika tua, anaknya juga nggak mau ngurusin orang tuanya, nggak kayak di Indonesia. Tapi sekarang sudah mulai, anak-anak sudah geserin orang tuanya. Jadi kalau masih punya duit nih, punya rumah, jangan dijual dulu, jangan bagi hartanya dulu ke anak-anak. Nanti kalau udah mati, udah bikin suatu wasiat nih untuk anak-anak, bagi 3, misal bagi 2 gitu. Jangan bagi sekarang diusir kalian. Kita harus pintar, harus cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Nggak ngumpulin harta, tapi kalau ada jangan cepet-cepet dibagi-bagiin. Nanti tunggu kalau saya sudah mati gitu, boleh. Percaya Tuhan akan memelihara saudara dan saya. Hidup saudara dan saya ada di dalam tangan Tuhan, percaya. Kita punya rumah di surga, rumah di sini mah kita mati juga kita tinggalkan. Baju aja kita nggak bisa. Maksudnya ya kalau kita udah siapin, kayak saya sudah siapin nih bajunya saya. Ini saya, sarung tangan aja saya udah beli. Ya kan sarung tangan kan. Anak saya tanya, Mama ini beli sarung tangan di Tokopedia, ternyata dia tahu juga. Buat apa Mah? Buat nanti Mama. Kenapa? Ya udahlah gak usah tanya-tanya. Saya udah siapin sarung tangan, sepatu semua udah. Jadi nanti kalau bukan maksudnya apa-apa kalau meninggal Bapak Ibu, nggak repotin, betul. Daripada dia kesana kemana, tuh udah 1 tas, tinggal bawa aja ke rumah duka. Pas mandiin tahu. Kita udah kalau udah meninggal nggak bisa milih kok. Tapi selama masih hidup milih gitu maksudnya. Ini yang saya mau gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, persiapkanlah. Percaya Tuhan itu baik kepada saudara dan saya. Jangan dengarkan suara iblis. Suara iblis itu akan mengacaukan hidup saudara dan saya. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tapi satu saat pasti kita dipanggil Tuhan. Kita mau ketika kita dipanggil Tuhan, kita katakan Tuhan saya siap dan damai hatinya. Dan bahagia. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Tuhan hanya akan mengabulkan apa yang menjadi pilihan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita pejamkan mata. Saya ingin dengarkan lagu ini tapi dengarkan kata-katanya. Nggak usah dikasih musik juga nggak apa-apa. Dunia semakin jahat, kasih manusia semakin pudar. Kejahatan silih berganti melanda manusia. Sanggupkah kita bertahan sampai kedatangan Tuhan? Setia dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, tahan uji dalam segala waktu, tahan uji dalam pencobaan, tahan uji dalam segala perkara, dan bertahan sampai kesudahannya, dan bertahan sampai kesudahannya. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kami memiliki Engkau Tuhan. Engkau adalah sumber kehidupan kami, sumber kebahagiaan kami, sumber kesehatan bagi hidup kami. Engkau adalah dokter di atas segala dokter, obat di atas segala obat, tabib di atas segala tabib. Kami percaya Tuhan atas segala kasih-Mu kepada kami Tuhan. Tuhan biarlah kami boleh
setia kepadamu Tuhan, bertahan Tuhan sampai kami menghadap Engkau Tuhan. Biarlah kami selalu ingat akan janji-Mu, akan anugerah yang akan Kau berikan kepada kami. Dan kami tidak pernah meninggalkan Engkau sedetik pun, karena kami harus berpegang kepadamu Tuhan. Satu saat kami akan bertemu dengan Engkau di surga. Tuhan, lihatlah anak-anakku di tempat ini, persekutuan doa ini. Tuhan, tambahkan anak-anak-Mu untuk hadir. Jamahlah mereka yang mengalami masalah dan persoalan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita mau arahkan tangan kita kepada doa-doa daripada teman-teman kita. Bapa yang ada di surga, Kau lihat Tuhan anak-anak-Mu yang ingin didoakan, yang dengan wujud-wujud doa mereka, dengan masalah mereka, persoalan mereka. Tuhan, jamah Tuhan, berikan jalan keluar Tuhan, berikanlah kesembuhan Tuhan, berikanlah masalah mereka Kau angkat Tuhan. Sehingga Tuhan mereka boleh tenang di dalam kehidupan mereka. Ada jalan keluar, ada kesembuhan, ada kebahagiaan, sukacita di dalam kehidupan mereka Tuhan. Jamahlah Tuhan. Dan ketika mereka kembali dari tempat ini, mereka boleh merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib. Dan mereka tidak meragukan Engkau lagi, karena Engkau adalah sumber kehidupan bagi kehidupan kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jamahlah kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Jamahlah persekutuan doa di tempat ini. Jamahlah keluarga kami, anak kami, suami kami, istri kami, cucu kami, seluruh anggota keluarga kami, orang tua kami. Jamahlah kami Tuhan. Berikanlah kami kebahagiaan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, dan berkat yang berkelimpahan secara rohani dan secara jasmani. Dan terutama berikanlah kami damai sejahtera dan senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Berkatilah persekutuan doa ini, berkata Ibu Herlina sebagai koordinator dan semua tim yang terlibat di dalam persekutuan doa ini. Biarlah persekutuan doa ini semakin besar dan nama-Mu semakin dipermuliakan melalui persekutuan doa ini. Kami percaya kepadamu, Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sebagai penutup sedikit aja. Kita nggak usah khawatir dengan orang yang nggak suka dengan kita. Karena kita terlalu pikirin, aduh gimana ya nanti hidup saya ya, orang itu nggak suka kita gitu. Nggak usah peduli saudara yang terkasih. Karena saudara yang terkasih jalan ke surga nggak lewat rumahnya kok, nggak lewat depan rumahnya. Jadi kita nggak usah pikir, jadi nggak usah terlalu pusing deh. Yang kita pusingkan adalah hubungan kita dengan Tuhan saat ini dan sesama yang saling mengasihi. Amin. Terima kasih Bu Helena. Terima kasih, sungguh luar biasa. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Tuhan kita dahsyat Bapak Ibu. Dia tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya, makanya jangan pernah ragu. Karena Tuhan adalah satu-satunya penolong. Kita boleh berharap kepada manusia, tapi berharap kepada manusia kita akan kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Mari gini saatnya kita memberikan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena coba bayangkan Bapak Ibu ya, kita bisa hadir di sini, kita bersama-sama bisa mendengarkan firman Tuhan. Semuanya membutuhkan sesuatu ya. Dan kita percaya kalau kita kembalikan sebagian buat Tuhan, Tuhan tidak pernah mau berhutang buat kita. Silahkan Iren. Tuhan sudah memberikan berkat-Nya kepada kita, maka sekarang kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, kita nyanyi ya. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan
Terima kasih Bu Herlina. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di tempat ini. Terima kasih juga kepada Ibu Jenny Jafar. Ibu terima kasih yang telah mewartakan firman Tuhan, begitu menguatkan kami semua Ibu. Kami percaya Ibu telah diberkati oleh Tuhan. Keluarganya, pekerjaannya juga ya Ibu ya, terutama kesehatan Ibu. Dan pelayanan Ibu agar selalu bertumbuh dan berbuah ya Ibu ya, menjadi garam dan terang bagi kami semua. Terima kasih Ibu. Kepada Ibu Ingewati dan Ibu Susi Tanamas yang telah bersaksi menguatkan kita semua ya Ibu ya. Terima kasih. Kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Herlina dan tim, kepada pemain keyboard, Bro Alvin, kepada petugas LCD dan proyektor, Ibu Uniati dan Ibu Sinta, dan kepada soundman, Bro Alvin lagi, luar biasa ya. Kepada para petugas penerima tamu dan kolektan, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Ada beberapa pengumuman sebagai berikut. Flyer agenda di bulan Oktober, ya. Bagi Bapak Ibu silakan yang ingin mencatat atau difoto. Ya, silakan ya Bapak Ibu. Kamis malam, tanggal 5 Oktober jam 19.30, PDPKK Malam Santo Yakobus ada renungan. Dibawakan oleh Ibu Ina Natasha Riana Maria dengan tema Maukah aku jadi pendoa yang diurapi? Apa syaratnya? Kalau Bapak Ibu ingin tahu, Bapak Ibu hadir di PD Malam hari Kamis. Dan yang ketiga, Cherish Indonesia, komunitas gabungan akan mengadakan KRK bersama Suster Bridge McKinnon. Temanya Faithful and Fruitful. Hari Sabtu, tanggal 7 Oktober jam 13 waktu Indonesia bagian Barat di ICC lantai 10 Mega Glodok Kemayoran. Bagi Bapak Ibu yang mau hadir ya Bapak Ibu ya, bisa hubungi Andriana di 013 1067 3874 dengan Yos 0821 1460 5279. Yang keempat, Selasa pagi tanggal 10 Oktober jam 10 waktu Indonesia bagian Barat, PDPKK Pagi Santo Yakobus ada renungan lagi dibawakan oleh Ibu Lisna G. Arifin dengan tema Allah itu pecemburu. Jadi kita ketemu lagi ya Selasa depannya ibu-ibu ya. Untuk yang kelima, hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 jam 9.30, PDPKK Lansia Santo Yakobus ada renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Handiono dengan tema God Please. Ya. Dimulai jam 9.30, dimulai dengan doa rosario Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau hadir di PD Lansia silakan di hari Jumat. Ya. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri dan saling memperkenalkan. Ada Bapak Ibu? Ya, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa.
Selasa depan hadir lagi ya Ibu. Terima kasih. Ya, demikian pengumuman kali ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi Selasa minggu depan. Tuhan memberkati. Amin. Kami kembalikan lagi kepada WL. Terima kasih Maria. Karena waktu masih panjang ya, kita mau minta waktu bagi Bapak Ibu sekalian, kita mau berdoa syafaat sedikit, khususnya bagi bangsa dan negara yang sebentar lagi akan menjalankan pemilu. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau panjatkan doa-doa. Kalau seandainya dari Bapak Ibu ada tergerak hati, ingin berdoa sesuatu, dipersilahkan ya. Ya Bapak yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas segala lawatan-Mu dan penyertaan-Mu di dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah Kau tanamkan dan Kau ajarkan kepada kami tidak akan terbuang dengan sia-sia, tapi boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Tuhan, khususnya kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang sebentar lagi akan menjalankan pemilu. Engkau lebih tahu dari siapapun Tuhan apa yang terbaik bagi bangsa kami. Engkau lebih tahu dari siapapun presiden dan wakil presiden yang mana yang baik bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, Kau kuduskan seluruh TPU, seluruh tim KPU, seluruh surat-surat pencoblosan atau kertas pencoblosan dan apapun yang berhubungan dengan pemilu ya Bapa. Tutup balut semuanya dengan darah-Mu Yesus. Kau kirimkan malaikat-malaikat surgawi-Mu Tuhan untuk melindungi kami semua. Sehingga tidak terjadi kecurangan, tidak terjadi manipulasi suara, tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Meskipun mereka mungkin berlaksa-laksa didukung oleh Lucifer sekalipun. Tapi kuasa Yesus lebih berkuasa dari apapun. Kirimkan pada kami calon presiden dan wakil presiden yang takut akan Tuhan. Yang tidak menyembah berhala, yang tidak dikendalikan oleh pihak asing atau pihak manapun. Tetapi yang bisa melanjutkan perjuangan Jokowi sehingga tidak sia-sia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan bagi calon presiden yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan. Yang menghalalkan segala cara demi ambisi mereka untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Kau lumpuhkan dengan cara-Mu sendiri yang ajaib Tuhan. Sehingga tidak mendatangkan kerusuhan atau keonaran atau apapun Tuhan. Tapi kami boleh berdemokrasi, boleh berpolitik dengan penuh damai sukacita. Dan dengan legowo menerima kekalahan apapun nama dan bentuknya. Marilah kita mohon. Nah, Tuhan, kami berdoa bagi Ibu Jenny Jafar dan segala aktivitasnya Tuhan. Berkatilah dia di dalam segala perkara apapun yang dia lakukan. Entah itu pelayanannya, keluarganya, anak cucu mantunya, dan segala kegiatannya atau pekerjaannya Tuhan. Sehingga semuanya boleh mendatangkan kebaikan. Pakailah dia menjadi dupa yang harum cahaya dan terang bagi sesama. Marilah kita mohon. Tuhan, kami berdoa bagi umat-umat-Mu yang hadir di sini tidak terkecuali ya Tuhan. Mereka mungkin yang membawa beban berat atau permasalahan apapun. Engkau lebih tahu dari siapapun apa yang terbaik bagi kami masing-masing. Tuhan, berikan kami setitik harapan dan setitik kekuatan yang daripada-Mu. Karena kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sukacita. Waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi kami semua. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa bagi yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Wawan yang ada tumor di otaknya. Dan juga Treskusugie yang stroke, Kirat Pola yang stroke ya Tuhan. Dan juga Tuhan Daniel yang mengalami kanker stadium akhir. Dan masih banyak lagi Tuhan teman-teman kami yang mengalami sakit penyakit. Yang diambang keputusasaan Tuhan. Tapi kami percaya Engkau adalah dokter segala dokter. Tabib segala tabib yang mampu menyelesaikan dan memberikan yang terbaik bagi kami masing-masing. Marilah kita mohon. Tuhan, kami kembalikan acara ini ke dalam tangan-Mu. Sebentar lagi kami mau mengakhiri acara ini ya Bapa. Semoga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dan kembali ke aktivitas kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dengan roh yang menyala-nyala di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan memberkati kami dan keluarga kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita tidak pernah ragu untuk mengikut Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada jaminan keselamatan.
Di dalam Tuhan ada jaminan perlindungan. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Kita panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi Selasa depan di tempat yang sama. God bless you.